Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus oleh karena kasih-Mu, kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi. Kami percaya di dalamnya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13-16. Tertulis demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak merupakan kelompok yang seringkali mendapatkan perlakuan tidak hormat, disepelekan dan tidak dianggap memiliki kemampuan untuk mengerti sesuatu. Secara global, statistik menunjukkan sekitar 1 miliar anak berusia 2-17 tahun mengalami bermacam perlakuan yang tidak sepatutnya. Seperti misalnya tindak kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan ditelantarkan. Kebanyakan anak-anak menjadi korban kekerasan dari orang-orang yang terdekat dengan mereka, yaitu keluarga, sanak saudara, atau orang-orang yang dipercaya untuk mengasuh atau menjagai mereka. Kita perlu menyadari, saudara, bahwa anak-anak adalah pribadi-pribadi yang perlu mendapatkan perhatian dan kasih sayang sebagaimana yang Tuhan telah tunjukkan. Dalam Markus 10 ayat 13-16 ini, kita membaca sebuah kisah tentang para orang tua yang membawa anak-anak mereka yang masih kecil kepada Tuhan Yesus. Mereka ingin agar Tuhan menjamah dan memberkati anak-anak mereka. Murid-murid Tuhan Yesus kemudian memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mereka itu. Kalau kita berada dalam posisi para murid saat itu, mungkin kita juga akan bersikap yang sama, karena menganggap hal itu sebagai sebuah gangguan dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tapi di sini saudara, kita melihat bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap anak-anak yang merupakan wujud dari kasih dan perhatian Allah kepada mereka. Tuhan memerintahkan agar jangan menghalangi anak-anak datang kepadanya. Seringkali kita tanpa sadar menghambat anak-anak kita mengenal Tuhan dengan tidak menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka dan membiarkan mereka bertumbuh tanpa bimbingan yang benar. Kita perlu menyadari pentingnya membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-16, Tuhan Yesus menerima anak-anak itu, memeluk mereka dan memberkati mereka semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-15 tertulis, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Ayat ini mengandung ketegasan yang perlu kita semua perhatikan. Tuhan menghendaki agar kita bersikap seperti anak kecil dalam hal percaya kepadanya, dengan hati yang tulus dan murni, dengan menyingkirkan segala kesombongan dan prasangka kita yang buruk terhadap Tuhan, dan merendahkan diri kita di hadapannya,
dalam ketaatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, seperti seorang anak kecil yang dengan tulus hati percaya, maka Tuhan mengaruniakan berkat dan kehidupan kepada kita semua. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah dan kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh semangat dan sukacita dalam mengikuti Dia. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk menghargai anak-anak, membawa mereka datang kepada Tuhan, dengan mengajari mereka akan firman-Mu, membimbing mereka untuk mengenal akan Engkau Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga ya Tuhan, lewat firman-Mu hari ini, kami belajar supaya kami juga bersikap seperti anak-anak, dalam hal memiliki hati yang tulus dan murni dalam iman percaya kami kepadamu. Angkatlah ya Tuhan, dan singkirkanlah dari hati kami segala kesombongan, segala prasangka, kebimbangan, dan segala pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami, bersihkan hati kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah itu selalu dalam hati dan kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam penderitaan akibat bencana, baik itu di NTT dan di berbagai belahan bumi yang lain. Agar Tuhan Engkau mengaruniakan kasih-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan curahkan bagi mereka, berikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan pertolongan bagi mereka semua. Dan kami juga berdoa untuk setiap dari kami, para pendengar renungan saat ini, yang sedang mengalami pergumulan dan masalah dalam kehidupan, agar Tuhan Engkau mengulurkan tangan-Mu, memberikan jalan keluar, kekuatan dan mujizat yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mengerti segala pergumulan kami, Engkau peduli, dan Engkau memberikan pertolongan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.